Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan bahan-bahan atau kisi-kisi apa saja yang perlu anak-anak pelajari untuk mempersiapkan ulangan harian besok. Di ulangan harian besok kita akan mempelajari unit 5 atau unit 5 di buku semester 1 atau buku lama. Jadi kita belum menggunakan buku baru, masih menggunakan buku yang lama. Ibu akan memulai unit 5 atau unit 5, Move Your Hands. Di pertemuan kali ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah material review halaman 44-45, di mana anak-anak akan mempelajari nama-nama anggota tubuh dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua adalah speaking halaman 45-46, di mana anak-anak akan mempelajari cara memberi aba-aba dan menyatakan larangan dalam bahasa Inggris. Langsung saja kita mulai. Silahkan anak-anak buka buku semester 1 atau buku lamanya di material review halaman 44. Di minggu yang lalu, kita ada mempelajari di bagian listening tas 1 adalah nama-nama anggota tubuh dalam bahasa Inggris. Di sini Ibu tampilkan kembali nama-nama anggota tubuh yang ada di buku anak-anak dan bahasa Indonesianya. Silahkan anak-anak catat bahasa Indonesianya di buku masing-masing, karena untuk mempermudah anak-anak belajar dan juga menghafal nama-nama anggota tubuh dalam bahasa Inggris. Kalau anak-anak ingin mencatat, silahkan pause video ini terlebih dahulu, soalnya Ibu akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman 45, anak-anak silahkan catat juga nama-nama anggota tubuh yang ada bahasa Indonesianya ini. Karena ada nama-nama anggota tubuh yang hanya dilingkari, contohnya ini shoulder, cuma yang dilingkari kan di bagian ini, yang artinya bahu. Kalau anak-anak tidak mencatat, takutnya nanti ada salah persepsi atau salah paham arti bahasa Indonesianya. Jadi silahkan anak-anak pause dan catat bahasa Indonesianya di buku masing-masing terlebih dahulu. Kemudian di tas 2 itu ada tambahan nama-nama anggota tubuh yang tidak ada di bagian atasnya, yaitu di tas 2. Kemarin Ibu ada minta anak-anak mencatat di buku paketnya. Bagi ada anak yang belum mencatat bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya, silahkan anak-anak catat terlebih dahulu dan pause video ini. Seperti nomor 1 itu thumb atau jempol, dan nomor 2, 3, 4, dan 5. Silahkan anak-anak pause terlebih dahulu videonya. Kemudian Ibu lanjutkan ke bagian kedua atau speaking, yaitu di halaman 45. Minggu yang lalu kita ada mempelajari bagaimana cara memberi instruksi atau aba-aba. Dalam bahasa Inggrisnya disebut how to give instruction, di mana di situ ada rumus, yaitu infinitive plus object atau complement. Di buku anak-anak itu sudah ada tercatat infinitif itu apa dan objek itu apa. Infinitif adalah kata dasar, sementara objek atau komplement adalah objek atau pelengkap. Contohnya apa? Contohnya di buku anak-anak adalah yang pertama, yaitu close your eyes atau tutuplah matamu. Kata dasarnya ini di sini adalah close atau tutup, dan dilengkapi dengan your eyes atau matamu. Kenapa diperlukan objek atau pelengkap? Karena kalau cuma close, yang mendengarkan aba-aba itu tidak memahami apa yang harus ditutup. Jadi diperlukan objek atau komplement pelengkap agar instruksi atau aba-abanya jelas. Lalu yang kedua ada nod your head. Di sini infinitif atau kata dasarnya adalah nod, yang artinya anggukan. Sementara objek atau komplementnya adalah your head atau kepalamu. Jadinya anggukanlah kepalamu. Begitu juga nomor 3, 4, dan 5. Silahkan anak-anak lihat di bukunya dan tebak sendiri mana yang merupakan kata dasar dan objek atau pelengkapnya.
Kemudian kita lanjutkan di halaman 46, itu ada cara memberi larangan atau how to give state prohibition. Di sini ada rumusnya juga anak-anak. Rumusnya adalah don't plus infinitive plus objek atau komplement. Ayo, infinitif tadi apa, objek tadi apa? Kalau anak-anak masih ingat, infinitif tadi adalah kata dasar dan objek adalah objek atau pelengkap. Dan sebelum infinitif ini ada diberi don't. Don't ini merupakan kata khasnya atau rumus tetapnya, yaitu don't itu sendiri artinya adalah jangan. Dan ini adalah kata khas atau kata yang harus selalu ada dalam memberi larangan. Contohnya apa? Contohnya adalah yang pertama, don't litter this room. Jangan buat kotor ruangan ini. Di depannya pasti ada kata don't, jangan. Dan ada litter yang sebagai kata dasarnya, yaitu kotori atau buat kotor. Dan this room artinya ruangan ini. This room menunjukkan objek atau komplement. Lalu contoh yang kedua, don't enter the room. Pasti ada kata don't-nya. Infinitifnya apa anak-anak? Untuk contoh nomor 2, infinitifnya adalah enter, masuk. Dan objek atau komplementnya adalah the room. Artinya jangan masuk ke ruangan. Dan begitu juga nomor 3 dan nomor 4, silahkan anak-anak tebak sendiri mana yang merupakan infinitif dan objeknya. Baik anak-anak, demikian bahan-bahan yang perlu anak-anak pelajari untuk ulangan harian besok. Cuma ada 2 bahan, nanti untuk latihan anak-anak bisa latihan sendiri melalui task atau latihan-latihan yang sudah Ibu berikan kemarin-kemarin dan competence test yang ada. Itu untuk latihan anak-anak sebelum mengerjakan ulangan harian besok. Kemudian untuk ulangan harian besok nanti akan dikerjakan di link Google Form. Nanti Ibu akan memberikan linknya dan ada 10 soal pilihan ganda. Anak-anak tinggal memilih jawaban mana yang menurut anak-anak benar. Dan yang kedua, anak-anak bisa menggunakan kamus dan Google Translate sebagai bantuan dalam mengartikan. Dan yang ketiga, Ibu harapkan anak-anak semua mengerjakan ulangan harian tanpa terkecuali. Jadi, Ibu harap besok semua wajib mengerjakan ulangan harian. Bagi anak-anak yang sebelum-sebelumnya tidak aktif, Ibu harap di ulangan harian ini dapat mengerjakan. Kemudian, terima kasih atas perhatian anak-anak setelah menyimak video ini sampai akhir. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.